Welcome back to the program. We are joined again by Selamat datang kembali di program ini. Kami kembali bersama Profesor Jeffrey Sachs untuk membahas peringatan 4 tahun invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Ini juga, dalam beberapa hal, merupakan peringatan 12 tahun kudeta yang didukung NATO di Ukraina pada 22 Februari 2014, yang bisa dikatakan memicu perang ini sejak awal. Jadi terima kasih banyak telah kembali hadir di program ini. Series dua theme berarti setelah perang ini. Dan perang itu yang berlangsung setelah the bird. Right you think. Saya setuju. Perang ini telah menjadi bencana di setiap tingkat. Tentu saja, ini adalah bencana kemanusiaan, terutama bagi Ukraina. Dan ini juga merupakan bencana strategis yang menghancurkan Eropa dan membawa kita semakin dekat pada kemungkinan perang nuklir. Jadi, mengingat kita kini memiliki dua peringatan ini, mengapa menurut Anda perang ini masih berlanjut? Dengan begitu banyak yang dipertaruhkan, begitu banyak kehancuran. Nah, titik awalnya adalah bahwa AS berasumsi tidak akan pernah sampai pada perang. Seluruh kekacauan ini, seluruh bencana ini, berawal dari gagasan-gagasan tahun 1990-an, bahwa pada akhir Perang Dingin, AS menjadi penguasa tertinggi dan dapat membawa Rusia ke dalam dunia yang dipimpin oleh AS. Itulah gagasan dasarnya. Dan bahkan, bukan hanya dapat membawa Rusia ke dalam dunia yang dipimpin AS, tetapi juga akan menurunkan Rusia menjadi kekuatan kelas 3, mungkin bahkan memecahnya. Zbigniew Brzezinski, yang paling fasih di antara para penganut delusi ini, menulis pada tahun 1990-an bahwa mungkin Rusia akan terpecah selamanya menjadi 3 negara konfederasi lemah. Rusia Eropa, Rusia Siberia, dan Rusia Timur Jauh. Ini adalah bentuk kemenangan yang berlebihan. Gagasannya adalah bahwa AS tidak tertandingi dan tidak dapat ditantang, dan karena itu tidak akan ada perang. Rusia akan menyetujui apapun tuntutan yang diajukan oleh Amerika Serikat. Dan ketika Rusia tidak menyetujui tuntutan tersebut, itulah alasan perang terus berlanjut. Ketika Rusia membuktikan bahwa ia mampu bertahan dari apa yang dianggap Amerika Serikat dan Eropa sebagai pukulan telak, setelah tahun 2014 dan kemudian lagi setelah tahun 2022, dan Rusia tetap bertahan, serta menunjukkan bahwa kekuatan Barat tidak sebesar yang diperkirakan. Hal itu sendiri menjadi alasan bagi para politisi ini untuk terus berperang. Boris Johnson, yang merupakan salah satu pelaku utama dalam semua ini, benar-benar pihak yang bersalah dalam perang ini, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia tidak bisa membiarkan Ukraina menandatangani perjanjian damai dengan Rusia pada musim semi tahun 2022, karena hal itu akan menjadi ancaman bagi hegemoni Barat. Jadi ini seperti anak-anak yang bermain permainan papan. Tentu saja ini bukan permainan papan. Ini tentang jutaan nyawa yang hilang, ekonomi yang hancur, dan kesempatan hidup yang terbuang di tangan sekelompok kecil orang yang menganggap diri mereka sedang memainkan permainan hegemoni Barat. Tidak ada taruhannya sama sekali bagi keamanan Eropa atau AS. Ini bukan soal keamanan AS atau Eropa. Ini soal dominasi. Pertama oleh AS, lalu oleh Eropa. Orang Eropa, perlu saya tambahkan, agak aneh zaman ini. AS yang memiliki proyek. Orang Eropa tahu ini ide yang buruk. Saya tahu dengan pasti bahwa ketika AS mendorong perluasan NATO ke Ukraina, ada banyak penolakan di Eropa, karena mereka tahu hal itu akan berujung pada perang. Namun sekarang, ketika Trump yang memiliki delusinya sendiri tertarik pada delusi lain, bukan yang ini, orang Eropa tetap tidak dapat menemukan jalan keluar, karena mereka sendiri menjadi delusional. Berpikir bahwa jika bukan Amerika Serikat yang akan menegaskan dominasi Barat, maka merekalah yang akan melakukannya. Jadi ini menjadi semacam pertarungan dendam antara Jerman, Prancis, dan Inggris melawan Rusia yang terus berlarut-larut. Dan hal itu mencegah para pemimpin yang menyedihkan ini, yang sangat tidak populer di kalangan rakyatnya sendiri. Saya berbicara tentang Scholz, Macron, dan Starmer, untuk mengatakan yang sebenarnya,
bahwa ini adalah ide buruk sejak awal dan seharusnya diakhiri. Hal terbaik bagi Ukraina adalah netralitas Ukraina dan diakhirinya perang ini. Mereka hanya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. So how can we possibly get a Jadi bagaimana mungkin kita bisa mencapai penyelesaian yang realistis melalui negosiasi saat ini? Karena saya melihat berbagai komentar, mulai dari optimisme hingga penolakan total terhadap kemungkinan itu. Situasinya memang sangat rumit. Rusia jelas melihat ekspansi NATO dan terutama intervensi di Ukraina sebagai ancaman eksistensial, sehingga mereka memiliki tuntutan yang sangat kuat. Ukraina juga melihat dirinya menghadapi ancaman eksistensial akibat invasi tersebut. Dan yang kita lihat adalah bahwa solusi yang diinginkan kedua pihak justru berlawanan. Amerika Serikat tampaknya memegang sebagian kunci, karena khawatir konflik ini akan membuatnya terjebak di Eropa dan juga mendorong Rusia semakin dekat ke Tiongkok. Namun saya benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh pihak Eropa. Seperti yang Anda katakan, tidak masuk akal sama sekali untuk terus membiarkan hal ini berlanjut. Jadi, menurut Anda, penyelesaian is a solusi, like the Permayang Mulikat. possible settlements or solutions? The real solution here belongs with Germany. Solusi sebenarnya ada pada Jerman. Jerman adalah kuncinya. Kepemimpinan Jerman yang buruk adalah alasan perang ini pecah dan terus berlanjut. Sangat menyentuh membaca memoir Angela Merkel, di mana ia menggambarkan momen ketika Jerman menyerah pada tuntutan Amerika Serikat untuk memperluas NATO pada KTT Bucharest tahun 2008. Pada hari pertama KTT itu, ketika George Bush dengan Sembrono mendorong NATO untuk berkomitmen memperluas ke Ukraina dan Georgia, Prancis dan Jerman, dan saya tahu negara lain seperti Norwegia, menganggap ini yang sangat buruk. Mereka mencoba menolak, menjelaskan kepada Bush bahwa hal itu bisa memicu perang, memicu krisis di Eropa, dan sebagainya. Namun Amerika Serikat tetap bersikeras. Ini hanyalah salah satu contoh dari apa yang disebut deep state Amerika Serikat. This is just an example of the U.S. deep state. In this case, Bush being a very... Dalam hal ini, Bush adalah presiden yang sangat lemah, dengan Cheney sebagai sosok kelam di belakangnya sebagai hal ingka. Tetapi sebenarnya negara dalam deep state melalui kebijakan yang ditetapkan dari satu dekade sebelumnya bahwa NATO akan diperluas dan mendorong negara-negara Eropa untuk menerimanya. Merkel menolak pada hari pertama KTT, tetapi menyerah pada hari kedua. Menurut saya itulah titik balik bagi Eropa. Ia mengatakan bahwa ia berhasil menyelamatkan sesuatu karena tidak ada rencana konkret untuk aksesi, hanya komitmen terhadap keanggotaan Ukraina dan Georgia di NATO. Hal itu tidak banyak berarti dari sudut pandang Rusia, dan juga tidak banyak memengaruhi dinamika politik yang terjadi setelahnya. Jadi Merkel yang menurut saya adalah orang yang sangat baik sebagai kanselir, menyerah. Itulah kesalahannya. Scholz benar-benar lemah dan bingung. Selama masa jabatannya sebagai kanselir, dia tidak mengucapkan satu kalimat pun yang benar atau masuk akal tentang hal ini. Dan Merz juga sangat mengecewakan, karena ketika Merz menjabat sebagai kanselir, dia langsung menabuh genderang perang sejak awal. Dia tidak berkata, saya baru menjabat, saya akan menghubungi rekan saya, Vladimir Putin, untuk apakah mungkin kita bisa mencari jalan keluar. Dia justru mengatakan bahwa kita sedang menuju perang yang lebih besar lagi. Jadi kepemimpinan Jerman sangat buruk. Dan hal itu berdampak besar karena Jerman sebenarnya berada di pusat cerita ini dalam banyak hal. Yang paling penting, pada tahun 1990, setelah runtuhnya tembok Berlin, ketika Jerman masih terbagi antara Republik Demokratik Rakyat, GDR, di timur dan Republik Federal di barat, Helmut Kohl menjabat sebagai kanselir dan ingin bergerak menuju penyatuan kembali yang cepat. Hal itu memerlukan persetujuan dari Uni Soviet. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, pada 10 Februari 1990, Kohl menjelaskan kepada Gorbachev bahwa penyatuan Jerman tidak akan mengancam keamanan nasional Rusia karena sebagian NATO tidak akan bergerak ke arah timur. Komitmen itu dibuat oleh Kohl dan berulang kali ditegaskan oleh Hans-Dietrich Genscher,
Menteri Luar Negeri Jerman, secara terbuka, secara pribadi, dengan berbagai cara yang tak terhitung jumlahnya. The German foreign minister publicly, privately, in countless ways. That's the basis of the German reunification. Itulah dasar dari penyatuan kembali Jerman. Merz seharusnya memahami hal ini. Jerman berbuat curang dalam skala yang sangat besar, tentu saja bersama dengan Amerika Serikat. Baik Jerman maupun AS sejak tahun 1993 mulai mendorong perluasan NATO. Saya sering mengatakan bahwa AS adalah penggerak utama hal ini, dan saya pikir memang begitu. Tetapi Jerman juga sangat antusias dalam memperluas NATO, meskipun Jerman adalah pihak utama, bahkan yang paling diuntungkan. Dari komitmen bahwa NATO tak akan bergerak sedikit pun ke arah timur. Semua ini sudah terdokumentasi dengan baik. Merz seharusnya mengetahuinya. Lalu kita sampai pada peringatan kudeta Maidan, di mana AS berperan besar dalam menggulingkan netral di Ukraina. Kita harus mengingat bahwa pada 21 Februari 2014, para menteri luar negeri, Jerman, Prancis, dan Polandia menegosiasikan sebuah kesepakatan dengan Yanukovych untuk mengakhiri kerusuhan di Maidan, yang sebagian besar dipicu oleh Amerika Serikat sendiri, dengan imbalan diadakannya pemilihan umum pada akhir tahun 2014. Jerman adalah penandatangan perjanjian ini, pihak yang terlibat di dalamnya. Kesepakatan tersebut juga dikoordinasikan dengan Presiden Putin dan Presiden Obama. Keesokan harinya, para pemimpin kudeta menyerbu gedung-gedung pemerintahan di Kiev dan genggaman Yanukovych. Pada saat itu, seharusnya pemerintah-pemerintah Barat berkata, tidak menerima kudeta ini. Yanukovych adalah presiden yang sah secara hukum. Hari itu, ia berada di Kharkiv dan berkata, saya masih presiden. Namun Obama segera mengakui pemerintahan baru yang merupakan bagian dari rencana negara bayangan AS. Jerman kembali ikut serta. Ini mengerikan. Eropa gagal. Eropa telah menandatangani perjanjian dengan Yanukovych dan kemudian sepenuhnya dalam waktu 24 jam menyerah kepada Amerika Serikat. Lalu Jerman kembali berbuat curang karena Tuabag Mamas Bis, seluruh oblast di Donbas, Donetsk, dan Lugansk, desmemkan diri dan ditimtapan mereka setelah teror kudeta di Kiev. Not following the coup regime in Kiev, and a war began with the. Dan perang pun dimulai dengan rakyat Kiev ketika pemerintah menyerang wilayah-wilayah yang memisahkan diri. Presiden Putin membantu mengatur apa yang kemudian menjadi perjanjian Minsk III dan kemudian Minsk II, yang lebih penting pada tahun 2015. Perjanjian Minsk II menyatakan bahwa pertempuran akan dihentikan berdasarkan otonomi politik bagi dua wilayah etnis Rusia dan penutur bahasa Rusia, yaitu Lugansk dan Donetsk. Penjamin perjanjian tersebut seharusnya adalah Jerman dan Prancis. Dan kini kita tahu dari kesaksian keduanya, bahwa mereka tidak menegakkan perjanjian itu. Mereka tidak menekan Ukraina untuk menindaklanjutinya, padahal itu merupakan tanggung jawab mereka. To follow through as was their responsibility. They, as Merkel later said, in a rather seperti yang kemudian dikatakan Merkel dan authority yang mengejutkan dan berani, mereka menganggap perjanjian Minsk II sebagai masa penahanan, waktu bagi Ukraina untuk membangun kekuatannya untuk perang. Saya tidak tahu apa terjadi sedemikian pada tahun 2015. Betul jelaskannya pada 2020. Namun, bagaimanapun juga, Jerman tidak menjalankan perannya. Jerman memikul tanggung jawab terbesar sebagai negara terbesar di Uni Eropa, sebagai pihak yang berada di pusat kisah ini sejak 1990, dan sebagai pihak yang gagal memenuhi tanggung jawab politiknya pada momen-momen krusial, dalam hal perluasan NATO, dalam hal kudeta di Maidan pada Februari 2014, dan dalam hal pelaksanaan perjanjian Minsk II. Jerman gagal berulang kali. Bagi Merz untuk menjabat sebagai kanselir dan langsung menyatakan bahwa Putin tidak dapat dipercaya, menunjukkan baik ketidaktahuan mendasar terhadap fakta-fakta penting selama 25 tahun terakhir, maupun pengabaian terang-terangan terhadap fakta-fakta tersebut.
Saya berharap itu karena ketidaktahuan. Cara untuk mengatasi ketidaktahuan adalah melalui dialog. Merz seharusnya segera mengangkat telepon, menelepon rekannya, dan berkata, "Saya baru saja terpilih sebagai kanselir Jerman. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk mencoba menemukan perdamaian. Dan saya percaya para menteri luar negeri kita harus segera bertemu dan membahas apa yang bisa dilakukan. Mungkin kita tidak akan mencapai kesepakatan, mungkin kita akan, tetapi kita harus mencoba. Tidak ada hal semacam itu yang terjadi. Saya percaya itulah yang seharusnya segera dilakukan. Saya bersumpah setet when Merz menadok versorsen. Wahai wakil in more praised than Putin, mencoba perdamaian. I do like your optimism. Saya suka dengan optimisme Anda. Nah, jika kuncinya adalah Jerman, kita mungkin akan menghadapi beberapa masalah, karena beberapa retorika paling berbahaya saat ini justru datang dari Jerman. Dan juga, seperti yang dikatakan Merz di konferensi keamanan Munich, ia pada dasarnya mengecam seluruh upaya Orban untuk berbicara dengan Zelensky dan Putin. Nah, berbicara dengan Zelensky tidak masalah, tapi Anda tidak boleh berbicara dengan Putin. Anda tahu, ini dianggap tidak bermoral pada dasarnya. Jadi, saya tidak terlalu banyak dari hal ini, tapi dari sudut pandang yang lebih luas karena karena perang di Ukraina, dalam banyak hal berkaitan dengan runtuhnya arsitektur keamanan PANPA. The collapse of this pan-European security architecture. So, I think this wider Saya pikir konteks yang lebih luas ini penting. Pada akhir Perang Dingin, ketika ada ambisi untuk membangun rumah Eropa bersama, sebuah Eropa yang lebih besar yang mencakup Moskow, ada banyak peluang yang tidak dimanfaatkan. Anda ada di sana saat itu, bernegosiasi atau memberi nasihat kepada Polandia. Anda memberi nasihat kepada Uni Soviet di bawah Gorbachev dan kemudian kepada Rusia di bawah Yeltsin. Apa sebenarnya yang mereka inginkan dibandingkan dengan abtoir within the Jining Nili? Mengits mungkin mencapai ekspomen pasca Perang Dingin dan sumet sebagai bisa. mutually acceptable post-Cold War settlement. I began advising in Poland in Saya mulai memberikan nasihat di Polandia pada tahun 1989. Polandia tentu saja membentuk pemerintahan koalisi di bawah Presiden Jaruzelski, yang merupakan presiden yang didukung oleh Soviet, bersama dengan Gerakan Solidaritas, yaitu gerakan anti-komunis, untuk membentuk pemerintahan pada tahun itu. Saya sangat terlibat dalam hal tersebut, terutama dalam bidang ekonomi yang terkait dengannya. Dalam hal ekonomi, intinya adalah bahwa Polandia sedang bangkrut. Negara itu tidak memiliki cadangan devisa, mata uangnya sedang runtuh, inflasi sangat tinggi, dan terjadi kekurangan barang. Jadi sebagai seorang makroekonom, saya mampu merancang sebuah program stabilisasi yang saya rekomendasikan kepada pemerintah Polandia dan juga kepada pemerintah-pemerintah Eropa. the Polish government and to the European governments. And those recommendations, broadly speaking, were Secara umum, rekomendasi tersebut disetujui. Dari sudut pandang praktis, Polandia berhasil mengakhiri inflasi tinggi, menstabilkan mata uang, dan setelah sekitar 1 tahun, memulai proses pertumbuhan ekonomi yang berlangsung selama 30 tahun berikutnya. Itu merupakan transisi yang sangat berhasil dari situasi keuangan yang sangat sulit. Alat untuk mencapainya cukup dikenal jika seseorang mempelajari krisis semacam itu atau pernah terlibat dalam penyelesaiannya. Seperti Terling. Kepuasan menjangkut Uni Soviet, situasi rupais, meskipun dalam skala yang jauh lebih besar. Jadi saya rekomendasikan you thank, tetapi legs kan score So I recommended a similar package, but on a much larger scale. Those recommendations were flatly rejected by the West. Rekomendasi-rekomendasi itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Barat. Jenis kebijakan ekonomi yang berhasil diterapkan di Polandia ditolak oleh pemerintah AS. 25-30 tahun kemudian, saya membaca risalah rapat Gedung Putih di mana kebijakan itu ditolak. Saya terkejut oleh sikap sembrono, keberanian yang berlebihan, dan ketidaktahuan para peserta rapat tersebut. Jadi secara alami, ada unsur Machiavellian dan unsur keberanian berlebihan dari para pemenang Perang Dingin, sebagai memandangnya. Namun, ada juga Glenn, kebodohan yang murni. Orang-orang yang sama sekali tidak memahami stabilisasi ekonomi, tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh pemerintahan Gorbachev, dan sebagainya.
what it was that Gorbachev's government needed, and so on. So the incompetence always needs also to be. Jadi, ketidakmampuan juga perlu disorot di sini. Ternyata, baik dalam kasus Soviet maupun kemudian dalam kasus Rusia setelah Uni Soviet berakhir, Barat sama sekali tidak tertarik untuk memberikan bahkan bentuk dukungan finansial paling dasar guna mengakhiri krisis yang mendalam. Pada saat yang sama, saya mendengar langsung dari Presiden Gorbachev dan Presiden Yeltsin bahwa apa yang mereka inginkan sama seperti yang diinginkan Polandia, akhir dari perpecahan, utalaj stropau perang. Kata favorit Presiden Yeltsin, anormal. Rusia harus menjadi negara yang normal. Tidak ada lagi revolusi, tidak lagi Bolshevisme, tidak lagi perang dengan dingin. No more divisions, no more Cold War, just normal. But the United States wasn't having peace. Namun, Amerika Serikat tidak sedang mengejar perdamaian. AS sedang mengejar hegemoni. Itulah perbedaannya. Perdamaian berarti Anda berurusan dengan rekan Anda dengan rasa hormat dan bahkan membantu mereka dalam jangka pendek. Hegemoni berarti Anda menghancurkan rekan Anda karena tujuan Anda adalah untuk mendominasi. Dan itulah yang terjadi. Itulah sebabnya perluasan NATO dibahas ketika Rusia bukan hanya tidak menjadi ancaman, Rusia justru mengatakan hal yang sebaliknya. Rusia memutuskan untuk bergabung dengan NATO, mengingat perjanjian nomor 5 perhaman, dan ancaman, at kopi terus terharik NATO, terharik berdominasi, dan dari seksef niswit dord. And that's what I witnessed at the time. Well, I was going to ask. Nah, isi menginting. Menurut Anda, bagaimana perang di Ukraina telah membentuk ulang tatanan global? Karena ancaman current threat sangat berbeda dibandingkan 4 tahun lalu. Only 4 years ago. One of the interesting chapters in Salah satu bab menarik dalam buku Zbigniew Brzezinski tahun 1997, The Grand Chessboard, mengajukan pertanyaan, ketika Eropa dan NATO bergerak ke arah timur dan mengepung Rusia, apa yang akan dilakukan Rusia? Brzezinski mendedikasikan satu bab untuk hal ini dan bertanya, apakah Rusia mungkin akan setuju, bersiaplah, atau Rusia mungkin akan melawan? Mungkinkah Rusia membentuk aliansi dengan Tiongkok misalnya, atau dengan Iran? Brzezinski menganalisis semua ini dan dengan sangat yakin menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan Rusia akan melawan apapun selain menerima panggilan Eropanya. Rusia tidak punya pilihan lain. Ternyata hal itu terbukti sangat keliru. Rusia berkata, baiklah, selamat tinggal. Kami beralih ke Eurasia. Kami beralih ke Tiongkok. Yang omong-omong merupakan kecocokan ekonomi yang sangat baik. Rusia dan Tiongkok memiliki ekonomi sangat saling melengkapi. Sebagai Union forti dari Eropa Senin. As Russia and Europe were, by the way. That was a good fit too. It was good for Germany and good for Russia. Itu juga merupakan kecocokan yang baik. Itu baik untuk Jerman dan baik untuk Rusia. Kemitraan itu berhasil. Lalu datanglah Barat dengan 20 putaran sanksinya dan sebagainya. Tapi Rusia berkata, ya, kami akan melihat ke arah lain. Ke India, Tiongkok, ke Asia Tengah, ke Asia Barat, ke Afrika. Itulah dunia yang sedang dibangun sekarang. Jadi AS berpikir, kami adalah hegemon, kami yang memimpin. Namun kenyataannya, yang kita miliki adalah seorang penggertak di Amerika Serikat, masih sangat keras dan sangat kuat, tidak diragukan lagi. Dan Eropa yang menjadi bawahan benar-benar bingung, kehilangan semangat dan terpecah. AS, Eropa, Inggris, Jepang, Korea sampai batas tertentu, Australia sampai batas tertentu, dan Selandia Baru bersama-sama hanya mencakup sekitar 12% dari populasi dunia. Together constitute about 12% of the world population. Maybe if you're the most expansive. Mungkin jika kita bersikap dermawan, jumlahnya mencapai 15% dari populasi dunia. Yang sedang terbentuk adalah dunia multipolar, dan semakin banyak 85% populasi dunia lainnya yang berkata, apa ini intimidasi AS? Apa ini hegemoni AS? Sekarang kita belum melewati delusi Amerika Serikat. Jika Anda bertanya kepada Donald Trump, yang merupakan ahli dalam delusi, seperti apa peta dunia Anda? Dia akan berkata seperti ini, kita memiliki seluruh benua Amerika. Itulah doktrin Monroe. Kita memang memiliki seluruh benua Amerika. Dan kita sudah membuktikannya. Kita menculik seorang presiden di Venezuela. Kita memiliki seluruh Eropa. Sebenarnya kita tidak terlalu menginginkannya, itu menyedihkan. Orang-orang yang tidak berguna. Tapi bagaimanapun, kita memiliki seluruh Eropa.
people are useless, but anyway, we own all of Europe. We own all of the Middle East. Kita memiliki seluruh Timur Tengah dan kita akan membuktikannya karena kita akan berperang dengan Iran. Kita memiliki India karena India takut pada Tiongkok. Dan kita memiliki setengah dari Asia Tenggara dan Pasifik. Jadi kita sedang mengepung Tiongkok. Jadi kita cukup hebat, kita masih memegang kendali. Itulah pandangan delusional Amerika tentang dunia. Cukup berbahaya. Pandangan lain tentang dunia dan omong-omong Afrika yang belum saya sebutkan. Karena Amerika Serikat tidak memikirkan Afrika kecuali untuk mendapatkan kobalt, itu saja. Dan beberapa mineral tanah jarang. AS sama sekali tidak memiliki perhatian terhadap Afrika sebagai Afrika. Afrika hanya dipandang sebagai tempat di mana ada beberapa mineral yang kita inginkan. Sekarang, jika Anda melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, negara-negara BRICS akan berkata, ya, kami pada dasarnya setengah dari dunia. Well, we're basically half the world. We are Russia, India, China. Kami adalah Rusia, India, Tiongkok, Brasil, Afghanistan, sekarang Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, Iran, dan Indonesia. Kami tidak ingin intimidasi siapapun, dan kami mewakili sekitar setengah dari populasi dunia. Uni Afrika secara keseluruhan itu 55 negara yang pada 20% mengutsida, kau yang akan menjadi 25% pun. Dan kami tidak menginginkan hegemoni AS. Kami nyata. Kami bukan sekadar sekumpulan sumber daya mineral. Kami nyata. Dan tentu saja, bagian lain dunia juga diperebutkan. Dan Eropa sesekali bahkan bertanya, apakah kami hanya ingin menjadi bawahan yang menyedihkan dari Amerika Serikat? Atau apakah kami memiliki sejarah, budaya, masyarakat, dan sudut pandang berbeda yang ingin kami tegaskan? Jadi Eropa tidak sepenuhnya menerima statusnya sebagai bawahan. Dan menurut saya, cara yang adil untuk mengatakannya adalah bahwa Amerika Serikat secara relatif tidak lagi memiliki otoritas, reputasi, atau keinginan untuk menjalin aliansi seperti dulu di bagian dunia lainnya. Dunia Barat hanyalah sebagian kecil dari dunia, dan kenyataannya adalah bahwa 85% wilayah di luar AS dan Eropa, serta beberapa negara di Asia Timur, menginginkan kemakmuran. Mereka membayangkan barang yang baik. Mereka ingin maju dalam teknologi, dan Tiongkok sen baik rasain kan memakai. Indem datar, dia membrain baik mereka. Rusia akan menjadi handbrake. India will be a good partner for them. Russia will be a good partner for them. And so this is hardly the US hegemony. Jadi, ini sama sekali bukan hegemoni AS seperti yang dibayangkan oleh Trump dan negara dalam Amerika. Menurut saya, pandangan itu jauh lebih akurat tentang dunia. Semakin cepat Amerika Serikat melepaskan diri dari delusinya, semoga cukup cepat untuk menghindari perang dengan Iran yang akan menjadi bencana, semakin baik bagi seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat sendiri. Semakin cepat Eropa melepaskan diri dari rusofobia patologisnya dan berkata, kita tahu, kita tidak bekas gejala yang sporty kesalahan itu sendiri. Itu ada dawan. It's ours or benuist amin in dinning in words and hormone in koi give stiff. It's gefet bleh but kved kombong. The faster Europe can thrive once again. The chapter of Brzezinski reminds me of Bab tentang Brzezinski mengingatkan saya pada pidato yang disampaikan Joe Biden di Atlantic Council pada tahun 1997 ketika ia mengatakan bahwa Rusia khawatir tentang perluasan NATO. Dan kamu tahu, mereka berkata, mungkin kami akan melihat ke timur, ke Tiongkok. Dan dia mengejeknya, berkata, ya, kalau itu tidak berhasil, kalian selalu bisa bekerja sama dengan Iran. Seluruh audiens langsung tertawa terbahak-bahak. Itu dianggap lelukon paling lucu. Tapi memang begitu. Sebenarnya, ini tentang ketidakmampuan memprediksi kemungkinan konsekuensi. Apa yang tampak sangat patriotik hari ini, ternyata menjadi kebijakan yang sangat bodoh, yang menempatkan kita dalam posisi sesulit di masa depan. Puts us in a very difficult spot for tomorrow. But I recently reread a famous speech of Baru-baru ini saya membaca ulang sebuah pidato terkenal dari tokoh imperialis ulung Joseph Chamberlain, kepala kantor kolonial Inggris, yang disampaikan pada tahun 2007. Salah satu poin yang menonjol dalam pidato imperialistik yang benar-benar menjengkelkan itu adalah ketika ia berkata, kekuasaan Inggris membentang di seluruh dunia. Kami menguasai 1/4 dunia.
Tidak ada yang bisa menantang kami sepanjang sejarah di masa depan, sejauh yang melihat. Dan saya kemudian semuanya lenyap. Jadi ramalan-ramalan ini, keberanian yang berlebihan, kesombongan bahwa seseorang bisa dunia adalah kesombongan sebelah jalan. Setelah besar Amerika Eropa. And that's been America's and Europe's big mistake. Well, thank you as Bedicht, always. thermasa estabrib de ta, roning that gang, and siant buri dram. Smara ado rui tu in part in thought, jueni a word in biak thin de priki. Thermasis scaling ko. Thank you. Good. Well, Rimal means Grijosting Jure. So Gibber, that